masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum. Dengan demikian, peranan manusia yang menjalankan hukum itu menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum. Inilah salah satu urgensi mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu meningkatkan kesadaran hukum para mahasiswa sebagai calon pemimpin. Namun, sebagaimana telah kita ketahui, bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah rendahnya moralitas aparat penegak hukum, serta judicial corruption yang sudah terlanjur mendarah daging sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas. Adanya judicial corruption telah menyulitkan penegakan hukum di Indonesia karena penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum terlibat dalam praktek korupsi, sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakan pemerintahan yang baik. Penegakan hukum hanya bisa dilakukan apabila lembaga-lembaga hukum bertindak profesional, jujur, dan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Contoh masalah penegakan hukum yang berkeadilan yaitu Artalita Suryani beberapa tahun lalu yang menempati ruang tahanan yang terbilang mewah dari tahanan yang lain karena lengkap dengan fasilitas televisi, kulkas, AC, bahkan sampai ruang karaoke. Hal ini kemudian memperlihatkan diskriminasi di dalam pemusatan perkara oleh lembaga peradilan kita, di mana rakyat miskin yang tidak mempunyai kekuatan finansial seakan hukum itu begitu runcing kepadanya. Sedangkan para orang-orang yang berduit menganggap hukum itu bisa dibeli, bahkan menganggap bahwa sel tahanan mereka tidak layaklah dikatakan sebagai sel, tetapi hotel sementara. Sedangkan rakyat miskin begitu merasakan yang namanya sel tahanan. Cara untuk menyelesaikan masalah penegakan hukum di Indonesia yaitu sebagai berikut.